yang dibaca ibu saya. Kenapa? Kenapa ini? Kok kayaknya ada cacing merambat? Monas mau roboh. Ya Allah, aku belum mau mati. La ilaha illallah, innalillah. Iya, saya terlahir lagi. Baiklah adik-adik, prinsipnya ya, astronomi kita peringati hari ini. Tadi itu bahwa kita punya misi sebagaimana di dalam KASA ya. Apa? Yaitu bringing astronomy to the student. Kita ingin mengenalkan astronomi kepada para santri. Astronomi adalah ilmu Islam, ilmunya Allah. Tadi sudah saya sampaikan di masjid. Iqra pertama kan itu ya. Bacalah apa yang dibaca, alam semesta. Bulan sekarang sudah terbenam ya, besok akan terbit lagi. Selama kita masih bisa melihat bulan, berarti Allah masih izinkan kita untuk membaca alam semesta. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, barangkali waktu cukup, ya masih ada satunya. Tujuannya ilmu, gunanya ilmu astronomi ya, banyak sekali. Ini siapa masuknya? Muhammad Qawi. Oh, berarti udah cakep. Pak Ustadz Qawi masuk, jawaban saya ini. Gunanya ilmu astronomi banyak sekali. Manfaat yang jelas minimal satu, kita bisa menentukan jadwal waktu sholat. Kedua, kita bisa menentukan arah kiblat. Ketiga, kita bisa mengetahui awal bulan, sehingga puasa itu kapan sih mulainya? Kapan sih mulai Idul Fitri? Kapan sih mulai sholat Idul Adha? Nah, salah tiganya itu. Terus yang terakhir, kalau ada gerhana, kapan sih kita sehingga bisa sholat gerhana? Sholat yang aneh itu loh. Nah, sholat gerhana. Kenapa? Rukuknya 2 kali. Iya. Kenapa rukuknya 2 kali? Ya karena itu dari Rasulullah. Itu. Kenapa Mbak Kawi? Oh, belum mandi tuh. Lah ini banyak ketombenya. Apa-apa, jawaban saya mudah, dia orangnya keren. Baik, jam 10 kurang 16, masih ada sisa waktu. Nanti silahkan melihat pangeran yang belum lihat. Putri jadwalnya besok ya, jadi malam istirahat. Insya Allah besok pun walaupun pagi ada juga pemandangan, karena apa namanya itu bersamaan dengan acara wisuda kan santri kan biasanya tidak ikut. Silahkan menyaksikan film-film astronomi boleh, menyaksikan alat-alat astronomi boleh, baik di sana itu alat-alatnya miliknya Jogja Astro Club atau maupun juga miliknya KASA ya. Ada pertanyaan terakhir boleh? Tadi mau nanggepin pertanyaan dua pertanyaan sebelumnya itu kan katanya penanggalan buat sholat Id, sholat Idul Adha itu kan masih berbeda. Ada usaha dari tim astronomi atau kelompok ilmiah astronomi di Indonesia lainnya yang buat memberi saran ke pemerintah gitu, Ustaz. Paling nggak kan pemerintah bikin kalender. Nah, paling nggak 50% masyarakat Indonesia kan kesamaannya bisa. Terus apalagi Ustaz, astronomi day itu hanya dirasakan oleh Indonesia aja atau ada negara lain juga pelaksanaan astronomi? Terus kapan dan biasanya mereka seperti apa? Oke ya. Untuk pertanyaan pertama itu mudah sekali, biar dijawab Pak Toha. Monggo Pak Toha.
Baik, jadi banyaknya kriteria penanggalan di Indonesia membuat kalender Hijriah di Indonesia beraneka ragam. Adakah usaha, tentunya yang pertama dari pemerintah, untuk membuat satu kalender Hijriah yang disepakati oleh semua umat Islam di Indonesia? Tentunya ada. Namun sekali lagi bahwa kita memiliki perundang-undangan yang juga menjadi dasar mereka yang berbeda. Ya, ingat bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Artinya pemerintah tidak bisa memaksa sebuah kelompok atau sebuah organisasi yang memiliki dasar berbeda selama memang dasar itu bagian dari ijtihad. Namun demikian, pertemuan-pertemuan untuk menyatukan dua kubu sebetulnya kalau saya melihat, yaitu kubu Muhammadiyah dan kubu NU. Ini dua organisasi yang memang sejak mau nggak mau kita harus akui bahwa ada semacam sekat yang mungkin seperti jurang yang sangat dalam yang memisahkan dua organisasi ini. Di satu sisi, di lain sisi memang sama-sama mereka adalah, kita adalah organisasi Islam semuanya, tapi dua organisasi ini memang berusaha selalu berbeda, tampil beda. Gimana kalau yang satu milih ini, maka yang lain akan milih yang itu. Ya, kami tidak tahu. Itu sebetulnya masih tergantung kepada elit-elit pimpinan ormas tersebut. Kenapa mereka berbeda? Kalau memang mereka punya dasar yang boleh, dua-duanya sama-sama boleh dipakai, berbeda kan tidak apa-apa. Berbeda tidak boleh kalau yang satu salah, yang satu benar. Tapi ketika kedua-duanya benar, berbeda kan tidak masalah. Nah, itu yang menjadi patokan kita. Pemerintah telah membuat batas 2 derajat, maksudnya yang tadinya NU 6 derajat, Muhammadiyah 0 derajat, bertemu di angka 2. NU sudah mau turun, batasnya 2, tapi lagi-lagi dari pihak organisasi Muhammadiyah masih nggak mau naik ke angka 1, ataupun bahkan angka 2 juga nggak bisa, tetap angka 0 batasnya. Sehingga batas 0 sampai 2 inilah angka yang sebetulnya diharapkan nanti salah satu ormas ini mengalah. Apa NU mau turun lagi menjadi 0, atau mungkin Muhammadiyah mau naik menjadi 2, atau bahkan kedua-duanya Muhammadiyah naik menjadi 1, NU turun menjadi 1, sehingga diperoleh kesepakatan. Ini yang belum terjadi. Sudah 3 kali, 4 kali bahkan NU Muhammadiyah mengadakan pertemuan pimpinan-pimpinan elitnya pasca perbedaan Syawal tanggal tahun lalu. Salah satunya saya kebetulan ikut yang terakhir di Jogja kemarin. Lagi-lagi ketika masing-masing menyampaikan pendapatnya, yang dipermasalahkan bukan persamaannya, bahkan perbedaannya. Sehingga inilah yang membuat dua organisasi ini lagi-lagi sulit disatukan. Nah, mereka terpanjang ya, kalau misalnya ada mediator begitu yang netral begitu ya. Memang ini belum dicoba, tapi sebetulnya pemerintah sudah mengajukan beberapa pakar-pakar di Batan maupun di Lembang Poska itu untuk bisa memfasilitasi kedua ormas tersebut. Namun demikian, karena mereka memiliki dasar yang juga berbeda dengan dasar ilmiah, karena ini tinjauannya bukan tinjauan sains, tinjauannya adalah tinjauan fikih. Jadi koridornya beda, Mbak, sudut pandangnya beda. Kalau sudut pandang sudah berbeda ya sangat sulit masing-masing mau bisa memahami yang lain. Itu yang jadi masalah. Begitu? Ya, jadi seperti mirip perbedaan sholat tarawih yang berbeda rakaat atau sholat subuh tanpa kunut dan pakai kunut, seperti itu. Ya, pertanyaan kedua perlu dijawab? Boleh. Pertanyaan yang maka ya saya.
Pertanyaannya kalau tidak